Hari ini saya akan mempresentasikan proposal bisnis saya, yaitu kopi tablet instan. Perkenalkan, saya Diva Zafira dengan NIM 1910115076, mahasiswa UPN Veteran Jakarta, Prodi S1 Ekonomi Pembangunan. Lalu kita lanjut ke latar belakang pada proposal bisnis ini. Sejak dulu, kopi sudah menjadi minuman favorit orang-orang. Sampai saat ini pun, kopi sudah menjadi gaya hidup bagi generasi milenial. Para peminat kopi di Indonesia juga semakin hari semakin meningkat. Kedai-kedai penjual kopi pun sudah banyak ditemukan dari produk lokal maupun sampai dengan luar negeri. Maka dari itu, saya ingin berinovasi, yaitu dengan membuat kopi berbentuk tablet effervescent yang akan menghasilkan larutan ketika dimasukkan ke dalam air tanpa mengurangi cita rasa dan khas kopi itu sendiri. Kemudian, dari mana sih kopi itu? Kopi berasal dari tanaman buah yang kemudian dipanen, dipisahkan daging buah dan biji kopinya, lalu dikeringkan sebelum dipasarkan. Apakah tablet effervescent itu? Tablet effervescent adalah tablet yang menghasilkan gas ketika dimasukkan ke dalam air. Tablet ini merupakan salah satu bentuk sediaan tablet yang dibuat dengan cara pengempaan bahan-bahan aktif dengan campuran asam basa organik, seperti asam sitrat atau asam tartat dan natrium bikarbonat. Mengapa kopi tablet instan? Awalnya, ide ini muncul dari ide keluarga, yaitu ayah saya. Ayah saya sudah memikirkan untuk membuat bisnis dengan kopi berbentuk tablet effervescent. Dan kemudian saya kembangkan lagi, serta melihat peminat kopi yang sangat tinggi. Dan untuk mempermudah para penikmat kopi untuk membuat minuman kopi di tengah kesibukannya beraktivitas sehari-hari. Selanjutnya kita masuk ke analisis prospek pasar. Yang pertama ada strength. Kelebihan dari produk ini memiliki ciri khas dengan berbentuk tablet effervescent, lalu memudahkan penikmat kopi dalam penyajiannya. Produk ini juga belum ditemukan dimanapun. Dan yang terakhir, packaging yang berkualitas agar produk tetap aman. Kemudian weakness, kelemahan dari produk ini mempunyai biaya modal yang sangat tinggi. Produk juga masih belum banyak dikenal masyarakat dan pembuatan produk yang tidak mudah. Kemudian opportunity dari produk ini dapat menjadi tren di kalangan pembisnis kopi. Produk belum ditemukan di Indonesia dan masyarakat Indonesia sangat konsumtif akan produk baru. Lalu threat dari produk ini yaitu resiko tindakan plagiarisme, resiko pesaing baru dengan produk yang lebih bervariasi, resiko kurang diminati masyarakat, serta resiko dikalahkan pesaing dengan harga yang lebih murah. Lalu siapa saja sih target kita? Target kita mulai dari remaja sampai dewasa. Bisa untuk mahasiswa yang mau mengerjakan tugas, mengerjakan skripsi, dan para pekerja yang harus lembur, karena kopi dapat digolongkan sebagai minuman psikostimulan yang akan menyebabkan orang tetap terjaga, mengurangi kelelahan, dan memberikan efek fisiologis berupa peningkatan energi. Lalu, bagaimana rencana dan strategi pemasaran pada produk ini? Yang pertama, ada internet marketing. Strategi pemasaran ini cukup dikenal dan dilakukan oleh banyak pelaku usaha pada saat ini. Media sosial juga menjadi platform untuk memasarkan produk ini, seperti Instagram, TikTok, Twitter, website, email marketing, dan masih banyak lagi. Jenis strategi pemasaran ini akan berjalan dengan lancar jika dapat membuat konten yang menarik pembeli. Kemudian partnership. Berkolaborasi dengan pihak lain juga berpeluang untuk mensukseskan produk ini.
Kemudian bekerja sama dengan influencer atau selebgram karena mereka banyak memberikan pengaruh pada penjualan dengan jangkauan followers yang besar. Ketika pengusaha mengontrak influencer untuk mempromosikan produk yang akan dipasarkan, tentunya hal ini bisa mendapatkan keuntungan berkali-kali lipat. Kemudian dengan cara yang tradisional, yaitu penjual akan menjual secara langsung produknya kepada konsumen. Meskipun langsung, tetapi penjualan umumnya tidak dilakukan di toko retail. Caranya dapat melakukannya dengan door to door atau menemui konsumen secara langsung seperti di bazar. Bagaimana sih keberlanjutan usaha dari kopi tablet instan ini? Produk kopi tablet instan juga memiliki daya tarik tersendiri karena memiliki motif yang kekinian dan futuristik dan memudahkan peminat kopi untuk menikmatinya dan mampu menarik minat konsumen. Dan beberapa keunggulan produk kopi tablet instan ini merupakan aspek-aspek yang menjamin keberlanjutan usaha produk kopi tablet instan. Tentunya, kami berharap dengan berinovasi, kelebihan dan manfaat yang telah diberikan dan dijabarkan, para peminat produk kopi tablet instan ini semakin meningkat setiap harinya. Dengan meningkatnya peminat kopi tablet instan di setiap harinya dengan strategi pemasaran yang baik, saya percaya bahwa produk kopi tablet instan ini akan menjadi salah satu minuman yang viral dan terfavorit di Indonesia. Tentunya, bantuan pemerintah juga diharapkan dalam proses pengembangan usaha produk kopi tablet instan agar melebarkan sayap serta dapat bersaing pada level pasar yang lebih besar lagi. Kemudian, apa manfaat dalam usaha ini? Dengan hadirnya produk kopi tablet instan di pasar Indonesia dapat membantu laju pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Apabila produk kopi tablet instan ini hadir di pasar Indonesia, dapat menjadi bagian dari UMKM. Tentunya hal ini dikarenakan produk kopi tablet instan tidak hanya diproduksi dan dipasarkan untuk mendapatkan keuntungan ekonomis semata-mata, tetapi kopi tablet instan ini juga memberikan nilai inovatif yang tinggi kepada masyarakat Indonesia. Namun dalam produk ini belum memiliki analisis kelayakan usaha karena saya belum merealisasikannya, jadi saya tidak bisa memberikan analisa finansial dari produk ini. Produk tablet effervescent dengan ekstra kopi merupakan produk yang memiliki khas tersendiri dari kompetitornya. Produk ini memberikan solusi terhadap konsumen yang menginginkan minuman yang praktis dan segar. Proses pembuatannya telah menggunakan teknologi effervescing yang tentunya berkarbonase serta tidak perlu melakukan pengadukan kembali. Produk tablet effervescent dari ekstra kopi ini merupakan produk minuman dengan bentuk sediaan padatan. Kemasan yang digunakan adalah tabung atau tub plastik yang dilapisi dengan aluminium foil. Kemasan luar juga terbuat dari kertas cetak, sehingga terjamin dari kontaminasi udara luar. Setiap tubnya berisi 10 tablet effervescent. Masing-masing tablet ini memiliki berat sebesar 4.600 mg dengan diameter 2,5 cm dan tebal 0,7 cm. Dan untuk kemasannya, tinggi tabungnya sebesar 10 cm dengan diameter 2,8 cm dan diameter penutup tabung tersebut sebesar 3,4 cm. Kemudian alat penunjang untuk pembuatan kopi tablet effervescent ini. Yang pertama, mesin cetak, variabilitor, disintegration tester, pH meter, penggiling kopi, oven, homogenizer ultraturux, particle size analyzer, hot plate, rotary evaporator, dan ada juga bahan untuk pembuatan produk tersebut. Yang pertama, biji kopi, polyvinyl pyrrolidone, natrium karbonat, asam sitrat,
sorbitol powder, aspartam, glukosa, fruktosa, politilen glikol, etil asetat, gliserin, polisorbat 80, manitol, dan natrium klorida. Kemudian kita masuk ke dalam proses pembuatan effervescent. Dengan bahan utama kopi, kita harus memilih tanaman buah kopi yang kualitasnya bagus. Kemudian kita cuci, serta biji kopi yang sudah dikupas kulitnya nanti dijemur hingga kandungan air dalam biji kopi tersebut mencapai 12%. Kemudian biji kopinya di oven pada suhu 240 derajat Celcius. Kita melakukan penggilingan biji kopi sampai halus. Lalu kita lanjut ke bagian proses pembuatan tablet effervescent ini. Timbang hasil evaporasi, tambahkan polivinil pyrrolidon yang sudah dilarutkan dalam sedikit air, kemudian homogenkan ke dalam ekstrak. Tambahkan gliserin, setelah homogeni tambahkan polisorbat 80, kemudian homogenizer menggunakan ultraturaks dan etil asetat. Kemudian timbang bahan baku sesuai dengan formula yang ditetapkan untuk pembuatan tablet. Selesai sudah pemaparan dari proposal bisnis kopi tablet instan ini. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.